Narpa Motor kali Asma Narpa Motor dapat pekerjaan motor Vario 110 FI ya. Nah, keluhan dari orangnya ini tidak bisa di starter dalam keadaan berjalan, dia mati. Nah, saya sudah periksa dan saya sudah teliti, ternyata ada di bagian sini teman-teman ya. Nah, ini spoolnya udah seperti ini dan CKP-nya udah dicobain, ternyata memang tidak hidup juga. Nah, di sini saya sudah ganti ya teman-teman ya, spool starternya ini udah ganti, ternyata dia tidak hidup juga. Dan di sini begitu saya selusuri, ada kabel yang di bagian arah ke sini teman-teman ya. Nah, di sini arahnya ini teman-teman. Di sini pada berjamur, dan di bagian soket ini pun pada berjamur ya teman-teman ya. Ini di bagian ininya, soket ke starternya ini di bagian sininya udah berjamur teman-teman. Nah, sebelum saya melanjutkan tentang permasalahan lebih detailnya tentang permasalahan ini, bagaimana sih cara mengatasi kabel seandainya putus di bagian ya teman-teman ya, di bagian jalur ini. Di bagian jalur ini teman-teman ya, ini ada yang putus. Nah, di sini saya memperlihatkan kepada teman-teman, saya buat alat seperti ini teman-teman. Ini bekas ECU ya, atau CDI yang sudah mati. Ini untuk memastikan di dalamnya ini saya potong ya teman-teman ya. Dan di sini ada kaki-kakinya, itu saya solder, saya jadiin satu teman-teman ya. Agar mempermudah kita mencari kabel ketika ini seperti ini putus. Yang seringkali terjadi pada di motor Honda itu ya adalah di bagian CKP ya teman-teman ya. Dan cara kerjanya ini ada dua teman-teman. Ternyata soket yang ECU ini ya teman-teman ya, sama ECU yang ini nggak jauh beda ya teman-teman. Ini hasilnya seperti ini ya. Nah, ini untuk memastikan di sini saya udah satukan teman-teman ya, di dalamnya kaki-kakinya saya sudah solder jadi satu. Nah, untuk memastikan di sini teman-teman ya, jika terjadi ada keputusan, kita cuman hanya gelap. Kita hanya ngukur ya teman-teman ya, seperti ini teman-teman ya. Nah, ini bagian JKP ini. Nah, ini ada 6 kabel ya teman-teman ya. Untuk memastikan di sini putus atau seperti apa, kita tinggal buat seperti ini ya teman-teman ya. Alat seperti ini. Ini jadiin satu di dalamnya. Nanti dia kita bekerja. Nah, kita ukur seperti ini teman-teman. Kita ambil satu titik di sini teman-teman ya. Nah, kita ambil satu titik di sini. Jadi ini kabel untuk menentukan. Kita cari teman-teman ya, kita cari. Kalau dia nggak bunyi berarti mati, ada yang putus. Oke. Nah, ini sudah nyambung semua teman-teman. Nah, mungkin bisa diterangin atau di. Nah, di sini ada kabel. Kita hanya ngukur di sini aja teman-teman ya. Ini hidup, yang di sini hidup, ini hidup. Nah, ini menentukan bahwa kabel ini tidak ada yang putus karena ada posisinya, pusatnya ada di sini teman-teman ya. Nah, bagaimana? Saya akan memperlihatkan di bagian sini teman-teman. Di bagian sini saya ingin mencoba cara kita lebih efektifnya. Nah, kita ukur di dua kabel ini teman-teman ya. Jika kabel ini ada yang putus, ini tentunya di alarm saya, di alat saya ini tidak hidup. Atau tidak nyambung. Nah, ini nyambung teman-teman ya. Artinya untuk mempermudah pekerjaan kita, jika semacam ini teman-teman ya, ini ada kabel mengarah ke sini teman-teman. Ini kabel mengarah ke sini. Nah, pusatnya ada di sini. Di sini kabelnya kita satuin semua ya teman-teman ya, melalui soket yang ada di sini. Nah, kemudian jika putus yang di bagian sini, ini nanti periksanya cuma colokin kabel, dua kabel, antara kabel satu dengan kabel yang lainnya. Nanti pusatnya juga ada di sini teman-teman ya. Nah, ini di sini juga
ketika nanti rusak, pusatnya juga ada di sini juga teman-teman. Nah, jadi yang saya perlihatkan ini adalah alat untuk mempermudah mencari kabel putus ya teman-teman ya. Ini mempermudah cara mempermudah untuk mencari kabel yang putus. Nah, di sini juga sama teman-teman ya. Ini cara penyalurannya untuk bagian kabel-kabel, tinggal kita selusuri menggunakan tester juga seperti ini teman-teman ya. Apa yang pernah saya buat ini untuk kerja sangat efektif teman-teman ya. Nah, cara membuatnya itu banyak teman-teman. Ini mungkin cara membuat seperti ini ada dua fungsi teman-teman ya. Satu untuk Honda, ini ya teman-teman ya. Yang satu untuk Yamaha. Nah, di sini pun sama teman-teman ya. Ini kalau saya seperti ini teman-teman. Nah, ini pusatnya teman-teman ya buat nyambung ya. Nah, ini kabelnya ke semua kaki ini teman-teman ya. Ini udah nyatu teman-teman. Ini udah nyatu semua teman-teman ya. Ini yang dari sini teman-teman. Ini udah nyatu semua yang dari sini. Ini pusatnya, titiknya untuk titik menyatukan. Nah, di sini sama juga teman-teman ya. Ini Honda. Honda di sini juga sama, kakinya saya satukan. Nah, agar mempermudah nyari ketika nyari putus di bagian kabel yang ada di sini teman-teman ya. Oke. Sampai di sini penjelasan saya tentang permasalahan motor Vario 110 yang kondisinya mati di jalan dan disebabkan oleh diakibatkan dari spoolnya teman-teman ya, dari spool starternya ini, dan merangkap dia sudah ganti di bagian CKP-nya, ternyata di sini hasilnya juga tidak ada. Ini disebabkan oleh adanya kerapuhan di bagian soket sini teman-teman ya, kerapuhan kabel di bagian soket sini. Nah, ini ketika saya sudah ganti, alhamdulillah ini sudah betul. Dan yang ini hanya memperlihatkan kepada teman-teman, ini mungkin alat enggak umum, ini hanya buatan sendiri, tidak ya, artinya untuk bengkel ini sangat efektif dan membantu sekali buat pekerjaan teman-teman di bengkel. Oke. Terima kasih telah menyaksikan video saya, Asman Arfa Motor, Jalan Tanggul, Jembatan Serong. Semoga bermanfaat tayangan ini.